silakan masuk, silakan sisanya masuk. Mas, itu sudah ya. Kalau nggak pintu. Pakai foto-foto. KSB ini. KSB. Membawa bapak kampungnya Haji Musa Piring. Alhamdulillah. Mohon doanya ya, Bu. Berapa hari di Jakarta? Oh, di sini 1 bulan. Mau 1 bulan? Ya. Waduh. Sangunya cukup, sangunya. Anak-anak di sini. Oh, ada anak di Iya, sini. iya, iya. Nengok anak, Ya. nengok cucu. Ya. Ini aja dia kopi. Jamin. Naik 2.000 rupiah Pak per kilo Pak, berarti diambil BGN Pak. Biasa 4.000, sekarang 6.000. Ya petani sekali-sekali lah petani senyum gitu. Iya. Tapi kalau di tempat kami konsepnya inti plasma Pak. Yang 80% itu harus punyanya masyarakat. Berapa? 80%. Lulus. Terima kasih Pak. Jangan dinikmati sendiri. Perusahaan transportasi dan perdagangan sejarah di Indonesia untuk meresmikan wajah baru stasiun Tanah Abang baru. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk hadir dalam acara istimewa ini. Saudara sekalian, kita dengar tadi manfaat daripada pelayanan kereta api, dan beberapa hari ini saya berjumpa dengan pejabat-pejabat yang berurusan dengan kereta api, Menko Infrastruktur Saudara AHY. Saya jumpa dengan Direktur Utama PT KAI dan pejabat-pejabat lain. Tadi saya intensif dengan Menteri Perhubungan, dan baru saja saya naik kereta api dari Manggarai. Saya sangat terkesan karena waktu saya muda memang saya naik kereta api terus. Saya ini orang yang paling suka naik kereta api.
itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan kepada saya mengangkut penumpang satu tahun 486 juta 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita. Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Walaupun memang saya sudah sampaikan pada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan. Karena pangan ini adalah yang paling strategis. Tidak mungkin ada negara kalau makan. Tidak ada. Dan tidak ada bangsa yang boleh tergantung dengan pangan dari negara lain. Tidak bisa. Konyol. Kalau ada pakar-pakar yang merasa dirinya hebat dan pintar mau meyakinkan kita bahwa kita boleh tergantung impor, itu menurut saya adalah pakar yang sesat pikirannya. Negara yang merdeka harus bisa menguasai, mengamankan dan memproduksi makanan sendiri. Untuk itu fokus. Alhamdulillah dengan cepat pemerintah yang saya pimpin, tim yang membantu saya berhasil. Kita produksi pangan tertinggi sepanjang sejarah Republik. Cadangan pangan kita sekarang terbesar cadangan sepanjang Republik Indonesia berdiri. Kita aman minyak pangan dan terus akan kita amankan. Kita juga sekarang menuju swasembada energi. Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada. Sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik. Tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus tunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, Dirut KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong rangkaian baru. Suatu rangkaian butuh uang $9 juta. Beliau ajukan totalnya 4,8 triliun. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T. Saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak akan ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkat, secepatnya. Bisa berapa bulan? Berapa? Ini didengar loh. 6 bulan. Sudah. Ya kan?
saksi ya. Jadi nanti ada tambahan 30 rangkaian baru. Saya tadi coba bersih, nyaman, AC. Saya sering di luar negeri. Kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api. Jadi kita ini sebagai bangsa, cobalah kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain, ya boleh kita juga hormati dan kita hargai gitu. Rendah hati boleh, jangan rendah diri. Ya. Ini luar biasa. Nah, terima kasih. Ya. Jadi kereta api kita akan kita perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun. Kita akan kompetitif, kesejahteraan akan meningkat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur, rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut bus. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti bos semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung nggak ada masalah. Ya, jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaatnya untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyeratkan. Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar sebenarnya. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendang orang. Mungkin ada fiat-fiat dari kantor dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Gas, tenang-tenang aja. Ya, bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi. Pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu sama tim saya. Kita buktikan bahwa kita
menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan, dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya. Saudara, selamat. Menteri Perhubungan, terima kasih. PT Kereta Api Indonesia, teruskan pengabdianmu kepada rakyat Indonesia. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu. Kalau di Jawa dulu panggilannya sepur. Sepur. Tapi jaga kebersihan. Rel-rel kereta api dijaga, keamanan, keselamatan, pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Tidak boleh kecelakaan lagi. Saya kira itu dari saya. Ini banyak sekali yang disiapkan. Ada 23 paragraf. Saudara mau dengerin 23 paragraf itu? Enggak usah ya. Yang penting kereta api Indonesia hebat. Pemerintah akan berjuang untuk rakyat. Enggak usah ragu-ragu, ya. Pemerintah sekarang bertanggung jawab kepada rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita sekalian. Salam survei. Santi saja Selamat berjuang, selamat bekerja. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Selanjutnya, pernyataan peresmian dan prosesi penekanan tombol sirine. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada saat siang hari ini 4 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan stasiun Tanah Abang baru